beberapa hal yang terjadi di proses ini yang menyebabkan seringnya terjadi kesalahpahaman antara baik itu pihak Panli atau panitia yang dimulai dari proses Muspimda. Nah, beberapa cabang yang kami pernah temui, kami wawancara di proses Muspimda ini sepertinya banyak cabang yang tidak siap. Nah, karena terbukti mereka beberapa orang dari setiap tempat telepon dadakan bahwa hari ini Muspimda bisa ke kampus. Nah, kemudian ada juga yang agak ini yaitu pemindahan lokasi musda yang menurut kami belum pernah diinformasikan dan belum melalui proses musyawarah. Sebagaimana waktu menentukan itu melalui musyawarah di musda yang lalu, maka ditetapkanlah tempat itu di salah satu cabang. Namun kenyataannya tiba-tiba berpindah begitu saja. Nah, artinya kurangnya transparansi, tidak ada musyawarah dengan mungkin mengikutkan juga cabang, sehingga banyak kecurigaan-kecurigaan dihubungkan lagi dengan beberapa kejadian seperti yang saya bilang tadi, orang ditelepon itu mendadak untuk mengikuti sampai anak-anak kita, adik-adik kita dari IPM sendiri yang aktif itu saya tanya kenapa tidak ikut. Pengakuannya ya kami tidak sempat lagi karena ditelepon pada saat hari H dan itu sudah hitungan menit saja untuk bisa sampai ke sana. Sementara mereka juga ada aktivitas yang sementara dilakukan. Jadi mungkin undangan manual yang jauh sebelumnya itu kurang. Begitupun sampai adanya peserta Muspimda. Mereka sepertinya dadakan. Dadakan dalam arti tidak ada pemberitahuan untuk setiap cabang mengadakan rapat mungkin terdahulu untuk menentukan siapa-siapa yang mereka ajukan untuk menjadi peserta atau yang diajukan nanti sebagai calon pimpinan. Nanti mereka di dalam rapat itu tiba-tiba disampaikan, ah, ini silakan isi formulir dan silakan isi 13 nama yang dianggap walaupun tadinya katanya peserta itu mengatakan dikasih kesempatan sekitar 5-6 hari setelah menerima setelah di rapat itu di Muspimda itu kasih kesempatan 5-6 hari, namun kebanyakan ada yang memprovokasi untuk segera menulis saja. Kalau bisa mereka menuliskan nama-nama 13 orang diajukan oleh masing-masing ranting cabang maupun ortom yang hadir. Sehingga terkesan dikondisikan maka yang ada saja katanya yang kita tulis. Jadi mereka tidak sempat untuk memikirkan siapa-siapa daripada kader-kader yang potensial untuk bisa diajukan sebagai peserta atau calon pimpinan. Jadi ya dikondisikan mereka menulis siapa yang ada di situ. Sementara yang hadir itu memang kebanyakan hanya melalui via telepon saja. Dan informasi-informasi melalui medsos saja mungkin, telepon, melalui WA, chatting. Itu saja mungkin gambarannya yang kami dapati, yang kami anggap sesuatu yang membuat juga suasana semakin sempat kisruh dengan beberapa teman, adu pendapat segala macam, sampai mungkin Pak Ketua sendiri sudah rasakan bagaimana anak-anak itu, anak-anak kita, adik kita dari angkatan muda, itu mati-matian mereka berkomentar karena mereka merasa tertuduh katanya karena sempat menelpon saya minta maaf. Saya bilang, oh iya, terutama sebenarnya adab-adabnya itu adik-adik sudah tidak ada terhadap orang tua berbicara juga mungkin ya. Mereka mungkin lepas kontrol atau kenapa, sampai setiap komentar yang kira-kira menyinggung tentang kampus, itu mereka mati-matian untuk masing-masing mengadakan pembelaan. Itu kondisinya mungkin saja, saya rasa sudah cukup untuk sementara, Pak Ketua. Mungkin dilanjut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haris, Muhammad Haris. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mendengar laporannya dari Pak Ustaz Muhammad Haris ini bahwa
proses yang terlaksana kelihatannya apa namanya terlalu dipaksakan, ya, sehingga banyak kecurigaan-kecurigaan atau ketidakpuasan yang muncul. Ya, menanggapi hal ini, ya memang yang struktural, yang pejabat yang harus ada, yang harus ada menjelaskan apa sebenarnya yang kejadian, ya. Namun ya tadi kita sudah apa namanya kasih mandat, Zoom ini mau kasih mandat Adik Rahim agar supaya menghadirkan Farli, ya, panitia pemilihan. Pak Rahim dulu, Adik Rahim, silakan komentar dulu. Apakah kemungkinan itu bisa, ya? Silakan. Baik, terima kasih ya Anda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ayahanda Ustaz Kalampata. Yang saya hormati pimpinan Ketua IKIPM Sidrap, dan yang saya hormati Bapak Pembina alumni IPM Sidrap. Kemudian rekan-rekan sekalian, Adinda dan Kakanda yang sempat hadir. Sebelum menerima amanah itu, ya perlu dipahami Ayahanda bahwa di Pemuda Muhammadiyah itu kebanyakan alumni IMM. Kemudian saya sebagai kader yang lebih berkecimpung di IPM, Tapak Suci dan Hizbul Watan, tidak terlalu begitu akrab dengan pimpinan yang ada di Pemuda Muhammadiyah. Ya, artinya kami hanya berhubungan sebagai saudara kader yang melakukan perbincangan pada saat diskusi saja. Kalau untuk memanggil beliau masuk ke forum kita ini, saya rasa melalui saya agak sulit, Ayahanda, mohon maaf. Kemudian untuk musda ini saya yang merasa jauh, artinya jauh itu karena di Sidrap bagian timur di ujung, ya, yang mana pimpinan cabang Muhammadiyah di Pituriasa itu redup, ya, baik itu Muhammadiyahnya maupun Ortomnya. Ya, saya berharap bahwa di Musda nanti ini melahirkan kepemimpinan yang betul-betul memikirkan perjuangan Muhammadiyah. Artinya teringat di masa lalu dulu, pada saat waktu SMP, IPM itu betul-betul diagungkan di Kabupaten Sidrap. Bahkan dibangga-banggakan oleh pelajar-pelajar yang tidak belajar di sekolah Muhammadiyah. Artinya marwah Muhammadiyah pada saat itu sangat sakral sekali, sangat dikenal sekali dan sangat dibangga-banggakan oleh masyarakat. Nah, kemudian di masa ini kebetulan di desa saya itu termasuk salah satu kader yang menjabat sebagai kepala desa, Kakanda Wahidin. Kami ingin menghidupkan Muhammadiyah di sini, ya Ayahanda. Kami ada program pengajian tiap bulannya. Namun terus terang ini perlu saya sampaikan untuk dibicarakan di musda nanti. Penceramah itu susah sekali dihadirkan. Ya. Jawaban pertama yang kami dapatkan itu adalah jauh. Jauh. Kemudian apa ya? Mungkin karena termasuk terpencil sehingga mungkin ada beberapa pertimbangan untuk hadir di tempat ini. Yang kedua, kami ada program ingin menghidupkan Ortom di sini. Terutama IPM kemarin, mohon maaf Adinda Fatimah, kemarin saya minta sama pimpinan yang
pimpinan IPM, ketua IPM, saya sangat berharap di Pituriase itu dihidupkan itu cabang IPM. Dihidupkan itu cabang IPM. Kemudian tapak suci. Kami ingin menghidupkan tapak suci di sini, namun prosedurnya atau langkah yang harus kami ambil itu belum kami tahu, karena kepemimpinan di Pimda 131 itu juga kayaknya perlu diperbaiki lagi. Kemudian ya banyak sekali yang kami harapkan dari keberlangsungan perjuangan Muhammadiyah di Sidrap ini, Anda. Dan terakhir mohon maaf, amanah yang diberikan ke saya tadi, saya akan coba mengkomunikasikan setelah ini, namun dimohon untuk tidak terlalu berharap keberhasilan. Tapi insya Allah akan saya coba menghubungi beliau untuk gabung di forum kita. Baik. Untuk sementara sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabik Kanda. Ya, Ade Heri. Siap. Persoalan tadi mungkin untuk saudaraku Pak Rahim ini, ya, untuk menghubungi itu mungkin kan tadi kita sudah punya kesepakatan bahwa 3 kali ini saya 3 kali ya. Mungkin tidak usah dihubungi kalau saya, karena kayaknya memang agak susah untuk dihubungi mereka, Kanda. Dan saya juga paham betul yang diajak oleh Pak Muin ini, Pak Ketua ini yang diajak berdebat di grup itu, saya sudah dengan Pak Rahim ini sudah matang tahu karakter mereka. Saya tahu karakter mereka, dan salah satunya juga kemarin itu sebelum Musda Pemuda Muhammadiyah Periode mereka yang naik, dan itu juga yang merusak citra Pemuda Muhammadiyah sebenarnya, begitu Pak ya. Terus untuk masukan saya, Kanda, terhadap forum ini, mungkin kita bisa buat rekomendasi apa-apa saja yang akan dilahirkan oleh alumni IPM untuk dijadikan rekomendasi nantinya pada saat Musda ini. Salah satunya misalnya untuk pembentukan cabang Pituriase, dan ranting Pituriase itu bisa menjadi rekomendasi kita bahwa Muhammadiyah di sana butuh betul-betul orang yang bisa menghidupkan, misalnya penceramah, kita cari penceramah untuk di sana sering berceramah seperti apa yang disampaikan tadi Pak Rahim ini. Itu kekurangan dari pengurus saat ini. Itu saja Pak, artinya kita buat rekomendasi juga sebelum kita tutup. Ya. Bisa ngomong sebentar? Oh iya, bisa. Silakan ini. Masih ada berapa menit, Bapak? Ya, silakan Bu Nur Kadri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ustaz Karapata, Bapak Ketua IKA dan Bapak Pembina IPM, alumni IPM, serta adik-adik atau kakak yang ikut dalam Zoom ini. Saya rasa harapan kita semua itu adalah Musda berjalan sesuai dengan yang diharapkan, bisa melahirkan pimpinan yang memang betul-betul ikhlas, bukan menghidupkan Muhammadiyah, bukan mencari kehidupan di Muhammadiyah, tapi hidup dalam Muhammadiyah. Dan itu yang memang kita harapkan. Mudah-mudahan hasilnya memang betul-betul terpilih orang-orang yang sangat kita butuhkan untuk memimpin Muhammadiyah ke depannya. Ada hal yang ingin saya sampaikan. Ya. Pak, ini harapan ibu saya sudah berkali-kali dia ingin menyampaikan kepada siapa ini. Ya. Dia juga sangat berharap bahwa pimpinan Muhammadiyah memang betul-betul orang yang ikhlas beramal, mau merangkum semua bisa melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan, bisa melaksanakan menjalankan amal usaha Muhammadiyah, karena
menurut info dari ibu saya ada Malusaha Muhammadiyah itu di daerah Mario, katanya ada wakaf berupa sawah, dan di situ kalau tidak salah ada juga tahfiz Quran, sudah berjalan beberapa bulan mungkin, tapi sekarang katanya sudah tidak ada kabarnya lagi karena di sana kan anak-anak tidak membayar, terus hasil dari sawah itu biasanya dipakai untuk menghidupi orang-orang anak-anak tahfiz yang di sana, tapi sekarang kabarnya sudah tidak ada lagi muridnya satu persatu keluar karena mungkin faktor dana. Jadi ibu saya menanyakan sawah yang tidak tahu dari wakaf siapa, saya juga kurang jelas menanyakan di sana ada sawah, hasilnya katanya untuk pengembangan tahfiz tersebut. Tapi entah kenapa sekarang sudah tidak ada lagi tahfiz di situ. Menurut info dari ibu saya, entah benar atau tidak, bahwa sekarang itu sawah itu akan dibangun lagi tambahan untuk kelas jauhnya UMS. Ya, entah benar atau tidak info dari ibu saya. Jadi dia sangat mengharapkan nanti pemimpin Muhammadiyah betul-betul bisa yang memimpin UMS itu bisa apa namanya, ada profit, tetapi ada juga nilai ibadah yang dia jalankan dari wakaf-wakaf yang diserahkan kepada Muhammadiyah. Jadi dia berharap betul-betul pimpinan Muhammadiyah itu adalah ya yang seperti kita harapkan, adalah ulama yang memang bisa mengemban amanah dengan baik. Ya, makanya saya sangat bersyukur, makanya saya masuk dalam Zoom ini ya. Oh, saya ingat ada pesannya ibu saya sudah disampaikan kepada ketua cabang Aisyah, entah sudah disampaikan kepada pimpinannya. Dia sudah tidak tahu kemana dia bisa sampaikan supaya itu wakafnya Muhammadiyah yang sawah di Mario itu bisa betul-betul difungsikan sesuai dengan yang memberi wakaf. Ya, barangkali hanya itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Mudah-mudahan nanti pimpinannya bisa mengcover wakaf-wakaf yang diberikan untuk Malusaha Muhammadiyah. Oh, terima kasih Ibu Ya. Nur Kadri. Ya. Pertama, saya sampaikan yang sempat kita hadir mendengarkan ini menjadi mengawal ini proses ini. Mengawal ini semua tadi disampaikan bahwa ada wakaf di daerah Mario. Ya, Untuk mungkin tahfiz, bisa ditinjau ulang apa betul Ya. bagaimana sekarang fungsi. Ya. Mengawal proses ini sebelum musdah, sesudah musdah kita tetap kawal bahwa ini tanah wakaf, tanggung jawab kita semua. Ya, itu Iya. juga kita sampaikan bahwa ya saya sedikit bahwa mencontoh Makassar ini sebelum kita musdah ada buku diterbitkan seperti ini. Di sini semua amal usaha, pengurus, nomor baku, telepon, amal usaha, status, sertifikat atau tidak sertifikat, masjidnya, apanya ada semua sehingga kita baca enak pada saat laporan pertanggungjawaban. Jadi kita tidak tahu bagaimana panitia di Musda ini di Sidrap ini, mudah-mudahan lebih maju lagi, ya, lebih maju lagi dalam perkara ini, ya. Itu tadi beberapa persoalan kita sudah dengar. Mungkin Kakak Abdul Kalam Fatah ingin komentar. Halo Kak. Baik, makasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semua yang alhamdulillah kesempatan ini yang menarik ya untuk kita dengar banyak masukan. Jadi memang persoalan kita yang banyak itu tanah wakaf itu memang di daerah selatan ini di Pangkaj ini ya, ada tanah-tanah yang dapat wakaf.
Suara Kak, suara. Tapi suara tak Kak. Suaranya ya. Baik, jadi memang juga di daerah agak-agak selatan ini, katakanlah di Pangkajene ke selatan sana, ada juga tanah-tanah milik syarikatan, baik Muhammadiyah, ya terutama Aisyah yang saya tahu ada kita punya, tapi secara real kita mendapatkan hasilnya belum, karena masih berada dengan keluarga ya yang belum melepas secara total. Sekalipun secara suratan sudah kita miliki, ya, itu juga memang menjadi catatan. Yang kedua juga misalnya ada masjid, ya, ada masjid yang juga secara nyata juga, termasuk saya saksi hidup pada waktu itu penyerahan itu, karena yang memberi dengan yang menerima, yang menerima sudah meninggal. Saya ada waktu itu dan keluarga yang punya tanah wakifnya ini. Semua ini mengatakan iya, cuma kan masjid ini sudah dikelola oleh orang di luar kita, sehingga terkesan nanti mungkin lambat laun akan menjadi milik mereka kalau kita tidak masuk lebih lagi untuk menguasai masjid itu. Jadi saya kira memang banyak PR untuk pimpinan ke depan ya. Kita memang harus menerima kenyataan apapun yang nantinya yang kita dengarkan di laporan dengan apa yang dilaporkan oleh kita semua dari luar. Bisa tahu sedikit demi sedikit, itu hanya nanti akan kita tahu. Mudah-mudahan itu menjadi PR besar untuk ke depan. Belum lagi sekolah-sekolah kita yang kekurangan guru, ya, karena adanya P3K ya kalau tidak salah istilahnya sekarang yang pemerintah buat itu. Yang mirip pegawai negeri tetapi tidak ada pensiun dan tidak pindah-pindah, dan itu pun termasuk pilihan guru-guru kita yang ada di Muhammadiyah. Katakanlah di TK dia tinggalkan TK kita, kan ini juga kelihatannya pemerintah kalau mengangkat dia menempatkan di tempat yang lain, tidak di situ. Andaikan di situ sangat baik, tapi ternyata diangkat dari tempatnya, dan ini sekolah kita banyak yang kena itu, ya terutama SMP seperti di Pangkajene ini SMP Muhammadiyah dan SMA Muhammadiyah itu banyak terangkat itu dan meninggalkan kita, dan ini kan persoalan besar ke depan. Kepala sekolah saya di sini, kepala sekolah SD Muhammadiyah. Nah itu, ini. aduh ya, sayang sekali kita punya. Juga kayaknya. Iya, Ibu Masra. Iya, Ibu Masra juga. Iya, dia tinggalkan kita. Jadi ada di SMA itu berapa? 3 orang atau 4 orang. Di SMP juga. 2 kalau tidak salah. Iya. Jadi ini kan, aduh besar sekali, berat sekali. Mana yang akan dipikul nanti oleh pimpinan yang baru. Oleh karena itu memang kita tidak bisa main-main untuk melihat figur yang akan kita amanahi. Artinya memang kolaboratif ini penting sekali, karena tidak cukup ulama saja. Memang ada orang-orang yang menguasai juga bidangnya masing-masing. Sehingga kalau saya itu tadi yang penting tentang proses, ya. Proses yang penting sekali harus bagus. Kalau proses bagus seperti tadi Pak Ishak Hendrik sudah menyampaikan bahwa inputnya dengan prosesnya itu sangat-sangat menentukan. Kenapa? Karena hasil nanti outputnya atau outcome-nya itu akan kita lihat. Tapi terlepas dari kekurangan apa yang ada, satu kebanggaan kita sebetulnya karena banyaknya orang yang berpikir memberi sumbang pikiran, apakah sumbangan pikirannya betul-betul sumbangan atau sumbang itu tidak masalah. Yang penting itu mengajak kita introspeksi diri bahwa memang ada hal yang bagus kita perbaiki. Kita harus berkepala dingin dengan menerima itu semua. Nah, ya mengerjakan organisasi begini kan perlu memang kesabaran, ketekunan, telaten untuk itu. Mudah-mudahan nanti kita berdoa saja, mudah-mudahan nanti yang terpilih dan apapun posisi dimanapun diberikan harus siap, karena kita tujuannya bukan jabatan, yang kita pilih adalah kita kepingin juga menambah amal kita. Selalu saya katakan kita bangga sebetulnya banyak orang mau masuk. Artinya banyak di antara kita kepingin untuk menambah amalan-amalan hidupnya di dunia ini. Karena
Saya khawatir suatu waktu nanti kita ajak orang jadi pimpinan Muhammadiyah, tidak ada yang mau. Ada waktunya nanti. Percaya saja. Ada waktunya nanti orang tidak mau. Kenapa tidak mau? Mungkin sudah sibuk dengan kehidupan yang lain. Karena mungkin zaman sudah berubah. Bisa jadi. Yang organisasi juga mungkin orang menganggap itu buang-buang waktu. Termasuk mungkin buang-buang uang. Sehingga ya boleh jadi suatu waktu nanti akan terjadi itu. Tapi saya berharap kita yang masih banyak ini berpikiran untuk menyelamatkan ini, dalam pengertian bahwa kita kepingin lebih baik, ya, menyelamatkan umat kita, terutama pemahaman agamanya, dan sekaligus pengelolaan amal usaha kita bisa menjadi baik. Saya kira itu jihad kita semua. Amin, Dan, amin, amin. ya, terima kasih atas upaya Dinda Kumalif selaku pembina IKIPM Sidrap ini untuk melakukan diskusi. Dan saya kira itu barangkali dari saya. Terima kasih. Saya kira semakin banyak masukan begitu memberi kita peluang. Sayang sekali Sidrap tidak bisa belum sempat buat buku seperti tadi. Itu menarik sebetulnya karena di situ secara langsung kita tahu ya daftar berapa wakaf, potensi ya, daftar wakaf itu terutama. Ya, wakaf bagaimana statusnya, Kemudian nomor KTAM-nya ya, KTA-nya, atau MPM-nya, pengurusnya, ya, iya, pengurusnya, pengurusnya, kemudian amal usahanya, iya, statusnya terutama. statusnya, Pak, Jangan-jangan ini. kita punya statusnya belum milik ya, Iya. masih numpang ya. Ini Saya kira banyak sekali. pimpinan daerah masa ini ya master of training pada saya TM1 Pak Nurdin. Ya. Iya, masih. Bisa sekali menjadi beliau kurang acuan sakit itu bukunya Pak Mualim. Iya. Ini Jadi sementara kita mau musda, ini buku isinya. Salah satu buku ini isinya. Jadi harus ada yang inisiatif itu. salah satu kemajuannya ya. Baik, yang tersisa tadi di pikiran kita ini, pikiran Adik Heri dan Pak Rahim ini, Adik Rahim ini bagus sekali. Dia menahkan, dia berpikir. Yang penting bagi kita ini berpikir pemuda Muhammadiyah barangkali didekati masuk SUM ini, ataukah kita masuk SUM-nya kalau ada. Ya, jadi pemuda Muhammadiyah ataukah Muhammadiyah yang ada, pemuda Muhammadiyah dulu kita ajak. Masih ada 2 malam. Mari bergabung supaya kita kawal memberikan pertanggungjawaban proses input oleh Parli, panitia pemilihan, ya bisa melegakan kita walaupun tidak berharap 100%, tapi minimal ada komunikasi. Itu yang kita anukan, misalnya pemuda kah, kemudian ya berdoa sebelum menjalankan amanah ini Pak Rahim, bahwa hubungi ketua Parlinya, panitia pemilihan, bilang ada media kita ini bisa dijelaskan kepada alumni IPM. Mungkin juga pemuda kalau ada grupnya, kita undang juga pemuda sehingga kita satu sikap ini. Tidak ada mengerucut bahwa bagaimana proses ini tawadu, ya, sesama kita, tidak ada istilah politik, tidak ada. Ini banyak kita urusan ini untuk kedepannya. Baik, Pak Abdul Muin Habib, Pak Ketua, barangkali closing karena sisa 5 menit ini. Terima kasih Pak Mualim nih, Pak Kalam dan teman-teman yang lain semuanya. Jadi ini bukan posisi ini sebagai saya adalah bagian yang punya keprihatinan terhadap Muhammadiyah di Sidang Rapang ini. Jadi pertama ini hanya mungkin kan besok ini kan masih ada Muspimda nih Pak Kamil. Ya. Masih ada Muspimda. Ya. Jadi yang pertama ini sih jujur saja bahwa kita yakinlah kader-kader daripada IPM ini kan orangnya yang sudah terlatih dalam baik di TM1, TM2 dan seterusnya lah. Yang memahami sedikit karakter, organisasi dan segala macamnya. Saya kadang juga miris mendengarnya bahwa untuk mengarah menuju kepada kualitas dan bagaimana untuk mendapatkan 13 nama ini yang memang punya kapasitas, punya kompetensi dalam memimpin Muhammadiyah ke depan ini kan perlu memang harus kita tahu seseorang semuanya dari A dari nomor 1 sampai nomor
nomor yang 39 kalau nggak salah ya. Sehingga jangan sampai kita memilih kucing dalam karung. Itu masalah juga. Kenapa? Itu. Karena ini proses awalnya saja bahwa terindikasi bahwa banyaknya peserta sebenarnya bukan pengurus ranting, baru hanya dibuatkan organisasi. Ini saya pertegas lagi. Nah, sehingga saya minta kepada peserta besok ini ya, bahwa mempertanyakan kepada peserta-peserta semuanya ini, mulai masalah SK kepengurusannya, mulai masalah kaderisasinya, dan juga bisa diinterview juga oleh Pangli. Memang yang kita sayangkan ini Panglinya ini kan adalah orang-orang bagian daripada unsur pimpinan daerah Muhammadiyah. Ini agak susah sedikit nih, tapi kalau ini yang kita suarakan, mudah-mudahan nanti ada dampaknya juga kepada orang yang hanya menunjuk pada saat mau musda saja. Kalau ini bisa sampai 30%, ini sulit untuk kita bisa mendapatkan 13 pimpinan daerah yang untuk kedepannya ini. Ini kalau pandangan saya ini harus dididik saja, yang memang bukan orang Muhammadiyah, jadi hanya dibuat-buat kaderisasinya saja, ya lebih kita tegas saja, kita didik saja gitu. Karena kalau cuma mau ujung-ujungnya karena hanya ingin menjadi unsur pimpinan daerah Muhammadiyah, ini adalah suatu ya menurut pandangan saya sangat-sangat jolim untuk masalah pimpinan daerah Muhammadiyah ke depan kalau masih memakai pola-pola yang sama dengan yang lalu-lalu. Nah, sehingga saya mengharap bahwa Pangli ini besok harus dipertanyakan ya, masalah pesertanya bukan hanya kaderisasinya, juga interviewnya juga, susunan kepengurusannya juga. Kalau perlu interviewnya itu ya cukup inilah bisa membacakan mukadimahnya aja lah. Nah, ini yang satu ya. Kedua, bahwa SC juga ini juga penting ya. Tadi sampaikan oleh saya bahwa ada sebuah proses masalah Pangli, SC, dan yang paling utama lagi adalah tim verifikasi laporan pertanggungjawaban daripada keuangan, wakaf, dan segala macamnya gitu. Nah, ini harus dibeberkan. Tim verifikasi ini harus bekerja benar-benar, kalau menurut pandangan saya harus orang yang independen. Tapi kalau tim verifikasinya adalah orang-orang dia juga, ya berarti ya nggak akan mungkin kita mendapatkan sesuatu hasil yang berkualitas. Khawatirnya nanti ke depannya begini-begini terus gitu. Karena ya aset-aset kita kan cukup banyak ya. Saya sampaikan tadi beberapa yang memberikan saran masukan tadi, termasuk Ibu Nur Kadri. Ya ini memang harus dipaparkan semua. Sebenarnya di dalam anggaran rumah tangga nih, itu memang sebenarnya harus ada buku yang sama dengan di PWN di Kota Bekasi juga ada. Jadi figur-figur juga ini harus ada, latar belakangnya apa semacamnya, termasuk pesertanya juga ada, dan SK-nya juga jelas semuanya kapan. Kalau SK-nya baru dibuat seminggu 2 minggu, itu bukan kader namanya. Jadi tujuannya hanya ingin mendapatkan kursi. Kalau yang dilakukan, jangan harap kita mendapatkan kualitas untuk kepemimpinan ke depannya. Nah, ini harus menjadi perhatian untuk besok ini, kalau nggak salah Muspimda ini harus mempertanyakan semuanya itu, sehingga supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, termasuk masalah wakaf ini sebenarnya nggak susah. Nah, cuma masalahnya siapa yang mengurusi masalah wakaf yang ada di Kabupaten Sidrap ini? Apakah yang melakukan itu adalah pimpinan daerah Muhammadiyah atau oknum-oknum yang mengurusi masalah itu? Nah, ini juga harus menjadi hal yang sangat penting juga, karena sebentar. Sisa 1 menit, jadi Kak Molib, intinya bahwa insya Allah besok kita akan lanjutkan lagi. Ya, kita lanjutkan ya. Jadi di contoh 1 di wakaf di Makassar ini, SD SMP cabangnya kelola, pesantren Gombora wilayah, MSB di Awalul Islam itu daerah. Jadi pembagiannya jelas. Nah, di situ lah jelas kan ada dalam buku anggaran rumah tangga. Iya. Semuanya. Nah, besok juga kita akan menambah lagi bahan lagi. Besok akan kita mencoba untuk mencatat apa agenda-agenda yang insya Allah
Mudah-mudahan bisa menjadi sebuah acuan buat untuk teman-teman khususnya yang punya suara nanti ini tuh menyampaikan dalam forum musda. Jadi musda jangan sampai hanya memilih selesai, ya. Tapi tidak ada hal-hal yang tadi yang kita bicarakan gitu. Ini yang paling penting. Jadi jangan cuma ya besok lagi kita lanjut ya. Iya, setengah menit lagi. Oke. Oke, Pak Mulib, Oke, semuanya. Mohon maaf ini.